fuqaha, mayoritas para ahli fikih berpendapat ala annal imama mukhayyarun ala zahiril ayah, bahwa sang kepala negara dipersilahkan memilih sesuai dengan zahir ayat. Wa annahu yajuzu lahu solful mujrim al-muharib, dan sungguh boleh bagi sang kepala negara mensalib penjahat, kriminal yang memerangi negara, yang menimbulkan keresahan, terorisme. Biqaulihi, karena firman Allah Ta'ala, au yusallabu, atau mereka disalib. Wa kaifiyatus salbi an yuslaba hayyan ala tariqil am yauman wahidan au salasata ayyam. Tata cara mensalib adalah orang disalib, dipentang di kayu secara hidup-hidup, belum mati, di tengah jalan. Jadi masih hidup, darah berterusan, mata menangis, dipajang di tengah jalan. Biar menjadi pelajaran buat yang lain. Jalan umum sehari penuh atau 3 hari. Lian zajiro, agar bisa menahan diri, mencegah diri tidak melakukan terorisme. Al-asqiya, golongan orang-orang yang celaka itu. Setelah dijemur panas sehari atau 3 hari kok masih hidup. Tsumma yud'anu birumhin, lalu ditusuk dengan tombak. Atau ya ditombak, dipanah. Hatta yamuta, hingga mati. Wa huwa madhabul malikiyah wal hanafiyah. Yang demikian ini madhab Maliki dan Hanafi. Wa qala qawmun la yambaghi an yuslaba qabla al-qatli. Golongan lain berpendapat tidak patut orang disalib sebelum dibunuh. Hidup-hidup dipaku tangane, dipaku sikile, ya, dipaku baduke, itu enggak patut membunuh dengan disalib seperti itu. Bunuh dulu baru disalib. Walakin ba'dahu, akan tetapi hendaknya disalib setelah dibunuh. Kenapa? Li'alla yuhala bainahu wa bainas salat, supaya tidak menghalangi dia untuk mengerjakan salat. Kalau kau salib masih hidup, golek waktu zuhur gimana? Kayak sholatnya piye? Ya. Wal akli wasyurbi, juga supaya tidak menghalangi untuk makan dan minum, termasuk tidak menghalangi kumpul istri, tidak menghalangi akad nikah. Fayuqtalu awwalan thumma yusalla alaihi thumma yuslab. Hendaknya pertama-tama dia dibunuh, kemudian disolati, karena mayit muslim wajib disolati.
baru setelah itu disalib sebelum dikubur supaya jadi pelajaran. Wa huwa madhabus Syafi'iyah. Yang kayak begini madhab golongan Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu cirinya akan membuat keputusan sikap mesti banyak yang ditimbang-timbang. Ya, sholatnya ya opo. Terus dan seterusnya sisi kemanusiaannya kayak apa? Kayak begitu. Ya apa dengan dalil lain haram mencincang. Mencincang itu membunuh dengan disilet kupingi terus diwe lombok. Matanya ditusuk paku wai lombok. Ya kan? Manuke diketok wai lombok. Gandang dipateni itu diharamkan membunuh dengan cara dicincang itu haram. Nah, di Pulau Soro dengan disalib sebelum dibunuh, itu yang mirip-mirip larangan mencincang manusia. Yang kayak begini, madhab Syafi'i. Qala al-Ilai, ternyata ada di sini muslah. Qala al-Imam Syafi'i, berkata si Imam Syafi'i, rahimahullah, akrahu an yuqtala masluban. Saya tidak suka orang dibunuh dengan cara disalib. Harusnya disalib dulu, kok disalib? Dibunuh dulu baru disalib. Kenapa Imam Syafi'i enggak setuju? Linahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muslah. Karena Rasulullah melarang mencincang. Apa mencincang? Mutilasi. Mutilasi itu kadang ada dua macam. Bunuh dulu baru dipotong-potong. Itu mutilasi juga. Kalau mencincang itu dipotong-potong sampai mati. Kuku ini golek tang, cepot. Bareng ngono diwe spiritus. Mencincang itu kayak begitu. Sampai mati. Haram. Ya. Kalau bunuhlah dengan cara yang baik. Wes mati. Dan pelaksanaan hukum bunuh yang terbaik, membunuh tapi termanusiawi. Hukum syarak tetap dikerjakan, kisos, tapi rasa kemanusiaan tetap nggak hilang. Itu Indonesia. Orang terbukti membunuh berencana, lalu divonis hukum mati. Itu Indonesia nggak segera dibunuh. Siapa tahu dalam waktu 1-2 tahun ada novum baru. Ada bukti hukum baru. Ternyata saksinya palsu. Kan kadang begitu. Ya, ternyata rekayasa. Lah kadung dihukum mati, saksi menghadap hakim. Maaf Pak Hakim, kami kemarin menyampaikan saksi palsu. Jadi ini keluarganya, matamu kadung dipateni. Lalu ngapuro. Kadung nyawa hilang pakai jaluk ngapuro. Lah di Indonesia nggih jogo-jogo barangkali ada kemungkinan begitu. Sudah divonis mati itu enggak segera dilaksanakan. Kayak begitu hati-hatinya Indonesia itu. Kalau sudah yakin bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun memang benar-benar enggak ada bukti baru dan akhirnya dilaksanakan. Itu diberi waktu, Anda minta apa? Saya minta dipertemukan anak-anak. Oke, anak-anak. Ya, salaman semua. Ada lagi, emak saya masih hidup, saya ingin minta maaf. Itu dipenuhi di Indonesia kayak begitu. Sebelum dieksekusi. Jadi hukum syarak tetap dikerjakan. Tapi sisi kemanusiaan tetap dipenuhi. Indonesia kayak begitu. Lalu permintaan terakhir apa? Saya pengen wudhu dulu. Boleh.
Wudhu dulu, salat taubat terakhir 2 rakaat. Dah siap. Biar enggak terlalu tegang, disikep. Apa disikep? Ya disikep. Terus juru tembak itu 10. Dari 10 bedil, itu yang ada pelurunya hanya 1. Bedil diacak. Jadi tentara itu nggak tahu yang membunuh itu siapa. Karena mereka juga nggak tahu apa. Sing ono pelurune mengenai sopo. Itu untuk apa? Biar apa? Wong lek mari matani wong kan apa iki? Ya, kayak merasa dikejar-kejar, iso stres barang. Nah, untuk ini menghindari stres itu setelah menembak, caranya yang uniku. Apa? Diarahkan ke ulu hati semua, 10 bedil itu. 1, 2, 3, dar. Itu Indonesia. Saudi di depan masjid setelah Jumatan tonton orang banyak langsung pakai berang lek-lekan. Niku algojone apa gak men ngipi. Dan memang beda rasa. Oleh karenanya kalau ulama Indonesia berijtihad bukan untuk menentang Quran, tapi berijtihad untuk bisa melaksanakan perintah Quran dengan lembut, sesuai dengan karakter Indonesia. Iku aja dilok-lokne tawud jembar. Kita itu tetap pengen melaksanakan syariat tapi sesuai dengan rasa Indonesia tanpa ingin melawan syariat. Wa qala al-Alusi was-salbu qabla al-qatli bi an yuslabu ahya'an. Pensaliban itu sebelum dibunuh. Semisal mereka disalib hidup-hidup, wa tub'aju butunuhum birumhin. Kemudian ditusuk perut mereka dengan tombak sampai ususnya brodol. Hatta yamutu, hingga mereka mati. Ini versi madhab Maliki dan Hanafi. Al-hukmur rabi' mata tuqta'u yadus sariq. Kapan boleh dipotong tangan si pencuri? Dipotong itu kalau jumlahnya kemarin ada seperempat ya? Ya, seperempat dinar ya. Minimal yang dicuri seperempat dinar, dan barang yang dicuri itu sudah disembunyikan, sudah disimpan di tempat yang semestinya. Kalau ada orang mencuri sepeda motor, ditaruh di tepi jalan dengan ada kunci di situ, tetap dosa mencuri itu, bukan nggak dosa, tapi nggak bisa dipotong tangannya. Sebab si empunya sepeda juga lalai. Wong naruh sepeda motor kok neng pinggir jalan, kunci nih nempel. Emas mestinya ditaruh di laci, dikunci, nggak sama taruh neng ngarep omah, neng mejo. Akhirnya dicolong wong, nyolongnya tetap dosa. Tapi nggak bisa dipotong tangan sebab ada keteledoran si yang punya. Ngerti ya? As-sariqah fil lughah akhdhul mali fi khafa'in wa hilah. Mencuri menurut pengertian bahasa adalah mengambil harta orang lain
secara samar-samar dan dengan penuh hilah, pakai ngakal-ngakali, pakai cara ya apa, nyongkel atau apa. Itu definisi mencuri. Wa amma fis syar'i faqad arrafahal fuqaha. Sedangkan mencuri dalam pengertian syarak, maka para ahli fikih telah mendefinisikannya. Bi annaha akhdhul aqil al-baligh miqdaron makhsusan minal mali. Pencurian yang berdampak potong tangan, itu seorang mukallaf akil balik mengambil sejumlah harta. Makhsuson dengan hitungan tertentu. Minimal kemarin itu 1/4 di dinar. 20 dinar itu sekitar 90 sekian juta atau 100 juta. Berarti 1 dinar 5 juta. 1/4 dinar sekitar 1.250.000. Nyuri segitu itu kena potong tangan. Mencurinya, ngambilnya khufyatan, dengan sembunyi-sembunyi. Nek terang-terangan jenenge duduk maling, rampok. Min khirzin ma'lumin, dari tempat disimpan yang sudah maklum. Maklumnya sepeda motor masukkan rumah dikunci, lawang dikunci. Maklumnya duit emas taruh di laci dikunci, maklum. Perawan maklumnya disembunyikan di pondok. Ini perawan terus nantang-nantang nih awak ning pasar gadang pek uang yo. Salah isi perawan kuwi. Teko badut hilang. Nyuri itu apa? Orang akil balik mengambil sejumlah harta yakni 1/4 dinar dari tempat yang biasa barang itu disimpan di situ. Sudah maklum kalau tempat nyimpannya kayak begitu. Biduni haqqin wala subhat. Mengambilnya tanpa hak dan tanpa subhat. Contoh mengambil dan yang hak. Nyun sewu, bagi waris, nyata sama enggak dibagai. Karo masmu dipek dewe. Zaman tahu bagi aku sakjane 50 juta, radiwai blas. Itu nolong. Kapan kaman tak leboni mau tak jupuk duit. Itu nawa itu mengambil haknya. Enggak kena mas dipotong tangan. Atau ada subhat. Ada subhat. Nyun sewu. Ada ambil zakat. Zakat fitrah marah-marah macam-macam randang dibagi-bagi. Sampai riyoyonin tek barang. Lah fakir miskin ini luwe butuh zakat. Itu kalau diambil, miliknya sih bukan wong belum diserahkan. Tapi sama sekali enggak berhak juga tidak wong mereka miskin. Ya salah yang ambil randang dibagi. Itu kalau diambil apa namanya ada subhat di sini. Ada subhatul milki. Meskipun enggak benar-benar miliknya, kasusnya beda yang masalah waris tadi. Wassariqu innama summiya sariqan. Seorang pencuri, sungguh penyebab dia dinamakan sarik, pencuri. Li'annahu ya'khudhu syai' fi khafa.
karena dia mengambil barang secara samar. Wastaraqas sam'a. Ada kalimat jin-jin itu apa? Mencuri berita. Nguping. Jin-jin ini sukanya naik sama nyuri berita lah langit. Apa namanya? Ya nguping. Bahasa Qur'annya wastaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabum. Orang muni iki piye sampeyan? Apa maknanya istaraqas sam'a? Mencuri dengar, mencuri apa? Mencuri berita. Idza tasamma'a, jika seorang itu lagi nguping, ngupingnya mustahfian dengan bersembunyi. Nguping sambil sembunyi, mas, wih, panitia, mana iki desane Pak Yumzaki, ya. Faqat ul yadi la yakunu fi mutlaqis sariqah. Hukum potong tangan itu tidak berlaku secara mutlak dalam semua pencurian. Pokok pencurian potong tangan enggak. Lek nyuri perawan dipotong tangan apa dirapek nih? Hah? Ya penaan. Fal kampleng wajibun alaihi. Bal fi sariqati syakhsin muayyan. Akan tetapi potong tangan itu berlaku pada pencurian orang tertentu, yakni yang sudah akil balik dan benar-benar karena jahat, bukan karena kelaparan, kedaruratan dan sebagainya. Mencurinya seberapa? Miqdaron muayyanan, jumlah tertentu. Itu tadi 1/4 dinar. Min khirzi mislihi, mencuri dari tempat penyimpanan yang sepadannya, sepantasnya barang itu disimpan. Namanya khirzul misli, sama dengan istilah mahrul, misalnya mahar misil. Kalau dalam akad nikah enggak menyebut bimahri sekian juta, maka manten nanti wajib bayar mahar misil. Mahar misil itu apa? Mahar yang sepantasnya harus dibayarkan oleh orang yang kelas sosialnya sekelas dia. Zaman Nyun Sewu nikah dapat cucunya Ki Ma'ruf Amin. Sana doktor, hafidoh, bapaknya profesor, rektor. Mahar misilnya ya 50 mas minimal. Mahar misil itu gitu. Orang kena lali nggak nyebut, iki piro iki? 500.000 ngawur ae. Ya. Neng desa kebetulan nggak berpendidikan, hanya tamat sekolah, dan orang biasa-biasa, mantene lanang yang biasa-biasa. Bisa jadi untuk saat ini 500.000 itu sudah mahar misil wis pantes. Kalau santri nggak secara umum lain kalau punya kelas sendiri di lingkungannya ya, secara umum. Pikiran saya ya sekitar 5 juta itu mahar misilnya mbak-mbak nggase. Kalau kebetulan nang Tegal Delimo kono tipe anake kiai,
calonnya Gembil ini. Besok lek lamaran kono tiba anake kiai yo gak 5.000 Mas. Mahar misilnya. Muka-muka besok lali nggak nyebut. Terus bertahkim ke saya tuh, pinter nih mahar misilnya, ate tak sebut selawe ya. Mahar misilnya, ada harga yang pantas untuk dia. Dulu itu ada pengusaha menikah putrinya sebagai penceramah sumber cari Ustadz yang sepuh Ustadz Mujahid, saya ikut menghadiri. Itu mas kawinnya 150 juta. Ya memang kelasnya kayak Mujahid ya. Kalau disepakati dan disebut dalam akad, ya nggak harus segitu. Ya, misalnya cucunya kayak Ma'ruf Amin, betul usah, mungkin kadang pun 1 juta mawon, boleh dan sah. Kalau memang disepakati dalam akad dan disebut. Yang kurang ajar dengan mas kawin 0,5 miliar. Ternyata munat zaman dengan diangsur. Ada halan tunai, ada muajjalan tempo, dan saya usul ada munat zaman dengan diangsur. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuri itu apa? Ngambil dengan bersembunyi dengan jumlah tertentu oleh orang tertentu dari tempat yang seharusnya barang itu disimpan. Bihadza warada syar'ul hanif. Dengan pelajaran keterangan seperti inilah syariat yang hanif, yang sangat toleran telah sampai. Hanif, Hanafiyah itu luas, toleran, lentur, tidak kaku. Hanifam muslimah. Nabi Ibrahim itu hanif. Nabi-nabi yang Bani Israel maupun yang Arab itu keturunan Ibrahim. Yang Arab dari Ismail juga bin Ibrahim, nanti dari menjadi Bani Adnan, dari menjadi suku Quraisy. Nah, itu harusnya semuanya punya karakter hanif, lapang dada, terus toleran, luas, fleksibel, enggak kaku. Nah sekarang repotnya ada orang-orang satu bukan suku Quraisy. Kalau bukan suku Quraisy, enggak mungkin dikatakan keturunan Kanjeng Nabi, karena Nabi itu Quraisy. Dan Quraisy itu keturunan Adnan, keturunan Ismail bin Ibrahim. Jadi duduk suku Quraisy, ya aja ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, suku Blitar, suku Madura, lalapo. Ngaku-ngaku keturunan Nabi. Hayhata lima tu'adun. Ojo mengada-ada. Ya. Terus kesukuannya bermasalah, berarti jalur darahnya bermasalah. Lalu karakternya juga beda, enggak hanif plus ya. Ngopine kurang, ngamuan. Sementara kalau keturunan Ibrahim rata-rata misalnya kayak Wali Songo jembar dodone kabeh hanifam muslim. Itu layak ngaku keturunan Rasulullah dan keturunan Ibrahim. Hanifam muslim. Ya. Hanifam muslimah, hanif, anafah, unf,
itu kasar, sarkasme, ngamu anjo enggak lah. Gak ngono kuwi karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus biasanya cerdas. Rata-rata keturunan itu cerdas, memang bibit unggul. Lagi rapatek cerdas 5/5 wolulas. Gak fatona blas. Aja ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, enggak fatona blas. Irunge enggak masuk blas ya. Wesek boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal aqlu wal bulugh fali anna as-sariqah jinayah. Adapun syarat harus akil balik itu karena mencuri itu kan kejahatan, kriminal. Wahya la tatahaqqaqu bidunihima. Sedangkan yang namanya kriminal itu enggak bisa benar-benar nyata terwujud tanpa adanya akil dan balik. Anak bayi ra kena diarani kriminal durung balik. Wong gendeng nyolong sepeda mari nyolong ya ra kena diarani kriminal. Baru kena diarani perbuatannya kriminal itu kalau pelakunya yo akil yo balik. Wal majnun was saghir ghairu mukallafaini. Sedangkan orang majnun dan anak yang masih kecil itu tidak mukallaf, tidak terikat dengan hukum, tidak mendapat beban hukum. Fama yasturu minhuma la yadkhulu fi dairatit taklif. Maka perbuatan apapun yang muncul dari majnun maupun shaghir tidak masuk dalam wilayah kemukallafan. Ya, wong belum akil balik. Alladzi yu'aqabu 'alaihil fa'il, yang mana akan disangsi atas perbuatan itu al-fa'il si pelaku. Lawang gendeng orang kena disangsi, ra kena disangsi. Bocah sik cilik yo orang kena disangsi. Wa idza kanatis sariqatu minas saghir laqad afiha illa annaha tadkhul fi babi ta'zir. Jika pencurian itu oleh anak kecil, maka tidak ada hukum potong tangan. Hanya saja pencurian anak kecil itu masuk dalam dalam konteks takzir. Takzir itu hukuman yang berat ringannya diserahkan hakim. Diserahkan kalau Indonesia DPR sama pemerintah. Nanti dimatangkan oleh para ahli hakim jadi KUHP. Itu namanya takzir. Hukum yang diserahkan pada pemerintah imam berdasar kemaslahatan, pertimbangan keadilan kemanusiaan. Kalau yang asli paket dalam Quran Sunnah, itu namanya hudud. Haddus sariqah, ya, haddus zina, itu namanya hudud. Enggak kena dinyang. Cambuk 100 kali. Anu Gusti 99 mawon ya ora kena. Minum khamr cambuk 40 kali ya tetap 40 kali. Ora kena mau kurangi 36 mawon ora kena. Kalau takzir menurut aturan pondok ini kena cambuk 10 kali. Tapi areke mokong. Akhirnya pihak keamanan ijtihad. Aja 10 ora iki 12. Takzir itu boleh nambah ngurangi berdasar kondisi. Wa ammal miqdarul ladzi tuqta'u fihi al-yadu, adapun kadar pencurian
yang karenanya tangan dipotong, para ahli fikih telah berselisih pendapat di dalam kadar ini. Nyuri dengan kadar berapa sehingga kena hukum potong tangan. Faqala Abu Hanifah wa Tsauri la qat'a illa fi 'asharati darahim. Tidak ada hukum potong tangan kecuali minimal 10 dirham. 200 dirham itu sama dengan emas 10 dinar. Kalau kok 10, 20. Kalau 20 dinar harga sekarang sekitar 100 juta. 200 dirham ya 100 juta. 100 dirham 50 juta. Ya. Terus 10 dirham apa? 1/10 50 berarti 5 juta. Ukuran mazhab Hanafi nggak boleh dipotong kecuali mencurinya minimal 5 juta. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu sugih, pedagang kaya. Jadi nyawang duit opo mas, dirham rong dirham. Mas kawin pun minimal sekitar 12 dirham. Minimal sekitar 6 juta mas. Madhab Hanafi. Imam Syafi'i wis pokoknya apa sekiranya kulit saya mutakawam seberapapun pokok kena dihaji kerto sak pantas sih. Ini kira-kira wis kena gitu ku pitik berapa kena duit selawe wis oleh pitik sitok ya. Maka selawewu berarti wis ono regane mutakawam. Kena digawe mas kawin. Terus ukurannya mana? Lamun kelangan ini gelo. Itu jenenge mutakawam. Aja ngawur ae. Mas kawin 1.000 rupiah. Apa saiki wong kelangan 1.000 gelo? Ora gelo blas. Diwah-wah ning ngene polisi cepek karo nyebrang iku. 2.000. Duit yang apa ya ta'atahun nas, orang itu terbiasa nyoh. Itu namanya belum mutakawam dan belum bisa dipakai mas kawin. Kalau ijtihad saya ya pokoknya kena gitu ku truwelu, kena gitu ku pitik wis mutakawam. Wong kelangan duit selawe golek tenan. Man oleh sak ceplek gudang garam ya. Mesti berarti wis mutakawam. Jangankan itu, pengen nyumbang masjid, pengennya nyumbang sing 2.000. Ya ada keliru 20.000-an. Iku sampai Jumat ngarep lo kelingan. Saking ketune kelangan duit 20. Anjan masjid pol. Berapa menurut Hanafi dan Tsauri? Enggak ada hukum potong tangan kecuali karena mencuri 10 dirham sekitar 5 juta fasoitan atau lebih. Au qimatuha atau yang senilai dengan 10 dirham ya 5 juta itu. Min ghairiha dari uang yang bukan dirham. Rupiah. Kalau di bangsa Lamongan desa, Bangladesh, itu lebih tinggi lagi. Sana uangnya rendah. Pegawai-pegawai Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, yang dari Bangladesh, itu terima digaji 400 real sebulan. Itu kalau dikuruskan hanya sekitar 1.600.000. Nyambut gawe dadi TKI do Bangladesh Arab lho. Gelem digaji 1.600.000. Pikirku kok gelem. Ternyata duit segitu itu neng Bangladesh wis gede. Wis kena ngirapi loro barang. Oh Fuad. Nah kalau orang-orang Indonesia itu digaji sekitar 1.200.000.
oleh Saudi. Ada yang sampai 1.600.000. 1.600.000 itu jadinya sekitar 6 juta koma sekian. Dipakai yang 2 juta, yang selebihnya kirim ke Indonesia. Kirim ke Indonesia lah nggih urip ning Galek ngono wis cukup. Nggih urip ning Jakarta ning Kaltim ya nyenyek tun. Faqala Malik wa Syafi'i la qat'a illa fi rub'i dinar. Enggak boleh ada potong tangan kecuali sekitar 1/4 dinar atau 3 dirham. Kalau 10 dirham 5 juta, ya 5 dirham 2 juta setengah. 3 dirham ya sekitar 1 juta sekian, itu iro-iro ya. Hujjatul Hanafiyah, argumentasi madhab Hanafi. Maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La qat'a fi ma duna 'asharati darahim. Tidak boleh ada potong tangan dalam kasus pencurian kurang dari 10 dirham. Manukila ini bin Abbas wa bin Mas'ud wa bin Umar wa Atha. Apa yang dinukil dari riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar atau annahum qalu la qat'a illa fi 'asharati darahim. Mereka semua dawuh berfatwa enggak boleh ada potong tangan kecuali kasus mencuri 10 dirham, minimal 10 dirham. Membaca asyarah itu kalau tidak menjadi adat murakkab itu gandeng belasan itu 11, 12, 13, 19 itu murakkab. Kalau tidak adat murakkab, bacanya pakai fathah sin, asyarah. Tilka asyaratun kamilah, asyaratu darahim, ya gitu ya, asyarah, bukan asyrah. Kalau jadi adat murakkab belasan, ihda asyrata, isnata asyrata, salasa asyrata, bukan asyarah. Ojo dibaca ihda asyrata, isnata asyrata, ngajimu kurang, kopi ini kurang kendal. Isa ya. Yang Quran apa? Tilka asyaratung kamilah. Berikutnya hujjatul malikiyah wa syafi'iyah. Maruya an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yadas sariq fi rub'i dinarin fasaidan. Bahwa Nabi itu memotong tangan pencuri karena mencuri 1/4 dinar atau lebih. Dan ini lebih kuat karena riwayat Imam Bukhari. Yang atas tadi perawi-perawinya jauh dari kualitas riwayat Imam Bukhari. Berikutnya Maruya ani bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin. Nabi memotong kasus mencuri tameng. Apa tamengnya? Perisai pelindung diri dalam peperangan. Sama Nuhu salah satu darahim. Harga tameng itu kira-kira 3 dirham atau sama dengan 1/4 dinar. Muniku mau terjemahan Mas tameng. Lek ora anu iki panggonane wong gendeng.
Paling top ini mungkin ngawur zaman ngaji aja ngawur. Makanya berguru ya. Biar kalau ada lafadz mustarok yang maknanya homonim punya banyak makna. Dari guru yang jadi sanadmu itu lu zaman diberi pilihan makna yang pas. Yang gurumu juga dulu dapat dari gurunya. Lah enggak diro-iro panggonane wong gendeng. Isim zaman makan. Nomor 3, ma'ruwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala la tuqta'u yadus sariq, tidak bisa dipotong tangan si pencuri illa fi ruma'i dinar, kecuali karena mencuri seperempat dinar, fasoidan atau lebih. Wa hadzal qaulu manqulun, fatwa ini dinukil diriwayatkan an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali.